Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 43. Melanjutkan cerita sebelumnya. Setelah berbicara, Tan Yun menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Rower, Yuyan, ayo pergi." Segera, Tan Yun dan gadis-gadis itu naik ke udara, berubah menjadi sinar yang menyilaukan, meninggalkan pandangan para prajurit, dan menghilang di ujung langit. 50 miliar prajurit tampak bingung dan berbisik. Mengapa dewa leluhur pergi hanya dengan istri dan tunangannya? Ya, bukankah ini tentang pergi ke kota militer tertinggi dunia Dewa Hongmeng? Dengan suara para jenderal terngiang di telinganya, Tuoba Yingying terbang keluar dari aula utama di atas menara, dan melayang di langit di atas menara, tenang. Tiba-tiba, 50 miliar tentara itu menjadi tenang, dan pemandangan itu terdengar. Serangan Tuoba Yingying berikutnya membuat semua prajurit sangat terharu. Di hati Tuan Leluhur Hongmeng, pergi ke kota militer tertinggi kali ini terlalu buruk untukmu. Dia tidak ingin kamu menumpahkan darah dan berkorban. Jadi, kakakku membawa adik iparnya untuk melawan Raja Leluhur Chaos, Raja Leluhur Siyuan, dan Raja Iblis Agung. Terlepas dari hasilnya, komandan berharap kamu bisa mengerti bahwa kakakku adalah seorang tuannya. 4 musim bergantian, perbatasan dunia Dewa Hongmeng, tidak ada bintang di malam hari, dan ada salju tebal di langit. Kota militer tertinggi, aula diskusi. Changsun Xuanqi, Gong Zihan, Raja Iblis, Xiao Yutian, dan Komandan Iblis duduk dengan ekspresi serius. Saat ini, hanya Changsun Xuanqi yang telah dipromosikan menjadi Raja Leluhur kedua, Gong Zihan dan Xiao Yutian masih menjadi Raja Leluhur pertama. Tuan Iblis yang hebat, pemimpin Iblis dan ayah dan anak masih merupakan binatang Dewa Leluhur. Changsun Xuanqi berkata, besok akan menjadi jamnya, ini akan menjadi waktu untuk bertarung dengan Tan Yun, malam ini kita semua akan mengisi kembali energi kita, dan besok akan membunuh semua pasukan Hongmeng yang datang. Sesaat kemudian, Xiao Yutian meninggalkan aula diskusi, kembali ke rumah Marsekal Xiao di utara kota militer, dan kembali ke aula Marsekal. Xiao Yutian mengepalkan tinjunya, dan suara tua itu dipenuhi dengan niat membunuh yang tak ada habisnya. Tan Yun, kau bunuh putriku, besok kamu akan membayarmu darah. Pada saat ini, suara hormat terdengar di luar aula. Kembali ke Marsekal, Sueying Supreme berkata bahwa saya memiliki sesuatu yang penting untuk bertemu dengan Anda. Sueying Supreme sedang mencari Marsal. Xiao Yutian mengerutkan kening, biarkan dia masuk. Bawahan patuh. Para penjaga di luar aula menerima pesanan dan pergi. Tidak lama kemudian, penjaga membawa Sueying Supreme keluar aula Grand Marshal, Senior Supreme, Jenderal kita ada di dalam. Ya, Sueying Supreme menjawab dan melangkah ke aula. Langkah selanjutnya membuat Xiao Yutian mengerutkan kening. Ledakan. Tapi Sueying Supreme melambaikan tangan kanannya, dan gerbang istana ditutup dengan gemuruh. Segera, dia mengatur penghalang kedap suara lainnya. Gadis kecil, apa maksudmu dengan mencari lelaki tua di tengah malam? Xiao Yutian menatap Sueying Supreme dengan acuh tak acuh. Aku punya berita tentang putrimu untuk memberitahumu. Sueying Supreme berkata. Bagaimana dengan putriku? Xiao Yutian berkata dengan ekspresi bingung, putriku telah lama dibunuh oleh Tan Yun. Orang tua itu sangat ingin tahu, apa yang ingin kamu katakan? Kata-kata Sueying Zizun selanjutnya membuat Xiao Yutian tertegun. Putrimu meninggal pada awalnya, tetapi dia dilahirkan kembali. Kata Sueying Supreme. Apa yang kamu bicarakan? Putriku dilahirkan kembali. Mata berlumpur Xiao Yutian menunjukkan kegembiraan. Apakah ini serius? Jangan menggodaku. Tentu saja itu benar. Nada Sueying Supreme dikonfirmasi. Katakan padaku, di mana putriku? Xiao Yutian menggosok tangannya dengan penuh semangat dan mendesak dengan penuh semangat. Putrimu sekarang adalah tunangan Tan Yun, Suan Yuanru. Sueying Supreme berkata. Apa yang kau bicarakan? Xiao Yutian tidak tahu apa yang dia pikirkan, dan sangat marah. Sosoknya melintas,
dan saat berikutnya dia muncul di depan Sueying Supreme, tangan kanannya meremas lehernya dengan erat. Segera, ada memar di leher Sueying Supreme. Xiao Yutian menyipitkan matanya sedikit, matanya mengamuk karena kedinginan, dan dia berteriak, Tan Yun membunuh putriku ketika dia adalah Maha Guru Hongmeng. Jika Xuan Yuanru benar-benar putriku, bagaimana dia bisa bersama Tan Yun? Jika Xuan Yuanru adalah putriku, mengapa dia tidak mengenaliku? Katakan, apa yang ingin kamu katakan pada lelaki tua itu tentang ini? Jika kamu tidak mengatakannya, bahkan jika kamu adalah murid Gong Xihan, yang tua ini akan menghancurkanmu. Mendengar itu, wajah memerah Sueying Supreme menunjukkan kemarahan yang tak tertahankan. Dia berkata dengan dingin, sejujurnya, jika orang tuaku tidak datang ke kota militer tertinggi untuk bertarung denganmu besok, aku tidak ingin memberitahumu ini. Aku selalu berpikir bahwa ayahku yang benar-benar kehilangan ibunya, dan kemudian dia melarikan diri setelah menembakmu pada malam pernikahan. Tapi, aku salah. Ayahku dipaksa olehmu. Tahukah kamu bahwa kebohonganmu menyebabkan orang tuaku saling membunuh tetapi saling mencintai? Dan kamu berada di alam semesta ekstrateritorial, tetapi kamu memiliki cara yang sama dengan iblis besar. Tanpa menunggu apa yang dikatakan Sueying Supreme, Xiao Yutian melebarkan matanya, dan buru-buru melepaskan Sueying Supreme, dan berkata dengan penuh semangat, apa yang baru saja kamu katakan? Kamu bilang kamu adalah putri Ruer dan Tan Yun. Bukankah itu berarti kamu adalah cucu perempuanku? Sueying Supreme berkata dengan dingin, sejujurnya, memikirkan apa yang kamu lakukan pada orang tuaku, aku benar-benar tidak ingin mengakui kamu sebagai kakek. Mendengar itu, Xiao Yutian melihat memar di leher Sueying Supreme, dan matanya yang berlumpur menunjukkan permintaan maaf yang dalam. Maaf, kakek menyakitimu, maafkan aku. Maafkan aku. Sueying Supreme memelototi Xiao Yutian dan berkata, katakan, mengapa kamu jelas-jelas tidak mati sejak awal, tetapi kamu ingin berbohong kepada ibuku bahwa kamu sudah mati? Ayahku berkata bahwa kamu berpura-pura setuju dengannya untuk menikahi ibuku hanya untuk mendapatkan latihannya. Tapi pada malam pernikahan ayah dan ibuku, kamu memanggil ayahku ke depan dan mencoba membunuhnya. Jika kamu tidak menipu ibuku tidak akan memimpin pasukan kelam roh ke pertempuran yang menentukan dengan ayahku, dan ayahku tidak akan melewatkan dan membunuh ibuku. Jika kamu tidak memberikan alasan, aku tidak akan pernah memaafkanmu selama sisa hidupku, dan aku tidak akan pernah memanggilmu kakek sampai aku mati. Menghadapi omelan Sueying Supreme, Xiao Yutian menghela nafas, Sueying, apakah menurutmu kakek ingin melakukan ini? Kakek lakukan demi ibumu. Kakek tahu bahwa Hongmeng Supreme adalah orang yang tidak menyenangkan di masa lalu, dan ingin ibumu meninggalkannya, jadi aku memfitnah ayahmu pada malam sebelum pernikahan mereka. Adapun apa yang saya katakan kepada ayahmu, tujuan saya menerima dia sebagai murid adalah untuk melatihnya, inilah yang saya katakan dengan benar. Sueying Supreme mengatupkan bibirnya dan berkata, apakah kamu benar? Tentu saja itu benar. Xiao Yutian berkata dengan jujur, aku hanya ingin memisahkan mereka pada awalnya. Aku tidak pernah ingin membunuh ayahmu. Kalau tidak, menurutmu apakah ayahmu bisa pergi hidup pada malam pernikahan mereka? Saat itu, aku sengaja membiarkan dia menyakitiku dengan serius, lalu berpura-pura mati, agar ibumu membencinya dan melupakannya. Tapi kakek tidak pernah menyangka bahwa pada akhirnya ayahmu membunuh ibumu. Sueying Supreme tampak bingung dan berkata, tapi, jika kamu ingin memisahkan orang tuaku, akan ada cara lain. Mengapa kamu menggunakan metode ini? Oh, Xiao Yutian menghela nafas, kamu bahkan tidak tahu seberapa dalam ibumu mencintai ayahmu. Kakek, jika kamu tidak bisa bergerak, bagaimana mungkin ibumu melawan ayahmu? Kakek mengaku dulu kakek yang kasihan pada ayahmu, tapi dari sudut pandang kakek, bagaimana saya bisa membiarkan putri saya menikah dengan orang yang tidak menyenangkan? Setelah mendengarkan seluk-beluk masalah ini, Sueying Zizun berpikir dengan cara lain, agak memahami latihan asli kakek. Sueying, bisakah kamu memanggilku kakek? Xiao Yutian menatap Sueying Supreme, dengan tatapan penuh harapan di matanya yang keruh. Sueying Supreme menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu menjawab satu pertanyaan lagi, dan aku akan mempertimbangkan apakah akan memanggilmu kakek. Apa masalahnya? Xiao Yutian berkata dengan tergesa-gesa. Sueying Supreme mengatupkan bibirnya dan berkata, mengapa kamu ingin bergaul dengan iblis?
Tidak, kakek tidak bergabung dengan Raja Iblis dan memasuki alam semesta ekstrateritorial. Itu hanya tindakan yang bijaksana. Xiao Yutian berkata, tujuan kakek adalah untuk menyatukan 3 dunia dewa, dan kemudian membunuh Raja Iblis Agung. Kakek dan Raja Iblis tampaknya menjadi saudara, tetapi sebenarnya kakek tahu bahwa Raja Iblis selalu ingin membunuh kakek, dan sekarang aku hanya menggunakan kakek tanpa melakukan apa-apa. Ketika penggunaannya selesai, Raja Iblis Agung akan mulai dengan kakek. Juga, meskipun kakek adalah Marsekal Agung, dia tidak pernah melakukan apapun terhadap siapapun di dunia Dewa Hongmeng. Setelah mendengar ini, mata Sueying Supreme berkaca-kaca, dan dia bergegas ke pelukan Xiao Yutian. Maaf kakek, aku salah paham denganmu. Gadis bodoh, jangan menangis. Sekarang kesalahpahaman telah terpecahkan, bukankah itu baik-baik saja? Xiao Yutian tersenyum setelah menghiburnya. Oh, kakek benar-benar bahagia. Kakek mengira tidak akan ada kerabat di dunia ini. Saya tidak menyangka bahwa tidak hanya putri saya yang akan bereinkarnasi, tetapi saya juga memiliki seorang cucu perempuan. Hahaha, Tuhan memperlakukanku dengan baik. Setelah itu, Sueying Supreme dan Xiao Yutian mulai mengobrol. Xiao Yutian mengetahui dari cucunya bahwa tujuan akhir cucunya menjadi murid dari Raja Leluhur Si Yuan adalah untuk membalaskan dendam ayahnya. Pada malam hari, salju semakin besar dan besar. Di Aula Grand Marshal, Sueying Supreme tersenyum, dan berkata dengan ekspresi serius, kakek, ayah dan ibu akan datang besok, kita akan bertindak secara kebetulan. Ya, mata Xiao Yutian memancarkan niat membunuh, besok kakek akan berusaha sekuat tenaga untuk membantu Ruer dan Yuner. Keesokan harinya, saatnya akan tiba. Kota militer tertinggi. Di luar kota, 23 miliar tentara aliansi berdiri tegak di atas salju, tidak bergerak dan stabil seperti gunung. Di depan pasukan aliansi, sebuah bangunan batu giok setinggi 100.000 kaki berdiri megah. Di puncak menara, Changsun Xuanqi, Gong Zihan, Raja Iblis, dan Xiao Yutian berdiri berdampingan. Di belakang mereka berempat berdiri Komandan Iblis, Sueying Supreme, dan Baixi Supreme. Datang. Pada saat ini, mata Changsun Xuanqi memadat, tetapi 3 berkas cahaya meledak dari kehampaan. Detik berikutnya, di langit bersalju di depan menara, mereka berubah menjadi Tan Yun, Xuan Yuanru, Yuyan. Istri dan tunangan Tan Yun lainnya, berada di menara dewa di telinganya. Saat ini, Changsun Xuanqi dan yang lainnya tidak menyangka bahwa pihak lain hanya memiliki 3 orang di sini. Menurut mereka, pasukan Hongmeng lainnya ada di jantung Hongmeng Tan Yun. Ji Yuyan, kamu baru saja datang ke sini. Changsun Xuanqi mengepalkan tinjunya dan berkata dengan dingin, begitu aku membunuhmu, hari ini aku ingin kamu mati tanpa tempat untuk dimakamkan. Yuyan berkata dengan dingin, selama kamu memiliki kemampuan, datang dan bunuh dewa. Pada saat ini, Tan Yun mengerutkan kening, dan transmisi suara berkata, Yuyan, Changsun Xuanqi telah dipromosikan menjadi Raja Leluhur tingkat 2. Dengan kekuatan lompatannya, saya khawatir Raja Leluhur ke-7 bukanlah lawannya. Dia menyerahkannya padaku untuk ditangani. Setelah mendengar ini, Yuyan berkata dalam transmisi suara, suamiku, aku akan berurusan dengan Changsun Xuanqi. Bagaimanapun, aku akan membunuhnya. Oke, hati-hati. Lagi pula, Changsun Pengkun tidak muncul, kurasa dia pasti bersembunyi di suatu tempat. Ketika Tan Yun sedang mentransmisikan, suara Xiao Yutian bergema di benaknya dan Xuan Yuanrou. Ruer adalah putri ayah yang baik, dan Yuner. Aku minta maaf padamu di awal. Setelah membunuh musuh, aku akan meminta maaf padamu lagi. Setelah mendengar ini, Tan Yun dan Xuan Yuanrou menduga bahwa putri merekalah yang memberitahu Xiao Yutian. Ketika Tan Yun mengerutkan kening, suara indah Sueying Supreme terdengar lagi di benaknya, ayah, kakek tidak menginginkan latihanmu sebelumnya. Singkatnya, ayah, kamu juga salah paham tentang kakek. Untuk sementara, putriku tidak bisa memberitahumu dengan jelas. Setelah kita mengalahkan musuh, biarkan kakek memberitahumu secara langsung. Mendengar ini, kebencian Tan Yun terhadap Xiao Yutian banyak menghilang. Yah, aku tahu untuk ayah. Setelah Tan Yun melewati transmisi suara, dia menatap Changsun Xuanqi dan Gong Zihan, fitur wajahnya yang tampan berangsur-angsur menjadi terdistorsi, dan dia berkata dengan sungguh-sungguh.
Sayang sekali aku tidak mati dalam reinkarnasi. Hari ini, ada jeda di antara kita. Pada saat ini, Tan Yun tidak memiliki terlalu banyak kata saat menghadapi mereka berdua, dan beberapa hanya niat membunuh yang tak ada habisnya. Setelah bertahun-tahun, Tan Yun akhirnya menunggu sampai dia berdiri setinggi keduanya untuk menyelesaikan keluhan dengan keduanya. Dia tidak ingin mengatakan terlalu banyak, hanya penuh amarah di dalam hatinya. Gong Zihan menyipitkan matanya dan meraung, "Tan Yun, kamu bajingan, bunuh cucuku, bunuh klanku dari dunia abadi Xian. Kebencian ini, hari ini Raja Leluhur ingin kamu membayarnya. Hari ini, Raja Leluhur membunuhmu, dan kemudian semua istri dan kerabatmu akan hancur berkeping-keping." Ketika Gong Zihan meraung, Tan Yun berbicara kepada Xiao Yutian, "Ayah mertua, apakah kamu yakin akan membunuh Raja Iblis Agung?" Mendengar Tan Yun memanggil ayah mertuanya, Xiao Yutian sudah mengakui menantu di dalam hatinya. Dia berbicara pelan dan berkata, "Sekarang Raja Iblis hanyalah binatang dewa leluhur, dan saya sudah menjadi Raja Leluhur. Nanti, setelah perang dimulai, kamu akan memberiku Raja Iblis. Jangan lupa, aku adalah patriark tua dari klan roh. Jika aku bertarung sendirian, aku tidak takut pada siapapun di sini." "Oke," Tan Yun berkata dalam transmisi suara, "Raja Iblis akan diserahkan kepadamu." Segera, Tan Yun berkata, "Yuyan, kamu datang untuk berurusan dengan Chang Sun Xuanqi. Rower, kamu akan berurusan dengan Komandan Iblis, Gong Zihan, aku akan menghadapinya." Suara wanita kedua berkata, "Oke." Di langit bersalju yang luas, Chang Sun Xuanqi memandang ke bawah ke 23 miliar pasukan aliansi di bawah, dan tidak diragukan lagi berkata, "Seluruh pasukan akan mundur ke kota militer tertinggi." Alasan mengapa tentara aliansi diizinkan mundur adalah karena dia tahu bahwa jika tentara aliansi tetap berada di luar, itu tidak akan dapat bertahan setelah pertempuran yang menentukan antara musuh dan yang kuat. Segera, 23 miliar pasukan sekutu dengan cepat mundur ke kota militer tertinggi. "Ji Yuyan, lawanmu adalah aku." Chang Sun Xuanqi membalik tangannya dan mengorbankan pedang Dewa Chaos, memegang pedang di atas awan biru, dan muncul di lautan awan yang luas.